Halo teman-teman, di sesi kali ini kita akan mulai membahas tentang scalability dalam software arsitektur ya. Di beberapa sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang performance. Nah, scalability ini juga ada hubungannya dengan performance. Nanti kita akan bahas lebih detail di slide berikutnya. Nah, untuk pengertian scalability itu sendiri apa sih gitu? Scalability dalam sistem desain itu mengacu pada kemampuan sebuah sistem, dalam hal ini software maupun hardware, untuk menangani peningkatan jumlah beban kerja atau permintaan secara efektif. Suatu sistem dianggap scalable jika sistem tersebut dapat dengan lancar menangani beban kerja yang terus bertambah tanpa mengurangi performance-nya, serta menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dan berkembang secara efisien seiring dengan meningkatnya permintaan atau request. Nah, sebagai contoh di gambar di bawah ya ada antrian di kasir. Jika kasirnya hanya satu gitu, maka akan terjadi antrian yang jika tidak dapat diproses dengan baik, maka antrian akan semakin panjang. Nah, solusinya gimana? Solusinya agar antrian tidak makin panjang gitu, maka harus dibuatkan kasir baru agar antrian dapat terdistribusi ke beberapa kasir yang kita sediakan. Dengan cara ini akan mengurangi jumlah antrian yang juga mempercepat proses transaksinya ya. Jadi sebagai contoh di sini kita bagi menjadi 4 kasir. Jadi antriannya akan terbagi gitu. Yang harusnya satu kasir itu handle 4 customer secara bersamaan, kita bagi menjadi 4 kasir. Masing-masing kasir satu customer gitu. Kira-kira seperti itu analoginya. Berikutnya perbedaan antara performance dan scalability. Nah, sebuah service atau layanan dibilang scalable jika menghasilkan peningkatan performance yang sebanding dengan resource yang ditambahkan. Jadi jika kita sudah menambah resource, misalnya nambah RAM yang tadinya 2 GB menjadi 8 GB gitu, tapi secara performance sama aja, tidak terjadi perubahan yang sebanding dengan penambahan resource-nya gitu. Yang tadinya dengan RAM 2 GB mampu handle 10 request misalnya gitu, dengan upgrade tersebut hanya bisa kuat untuk 15 request per detik misalkan. Berarti tidak sebanding gitu. Harusnya dengan peningkatan 4 kali lipat, 2 ke 8 ya tadi, 4 kali lipat harusnya bisa handle sampai 40 request per detik gitu. Kalau 15 request kan hanya 1,5 ya, harusnya kan 4 kali lipat. Seperti itu. Jadi tidak sebanding dengan penambahan resource-nya. Dengan demikian sistem tersebut tidak bisa dibilang sebagai sistem yang scalable. Jadi perbedaan antara performance dan scalability adalah untuk performance fokus pada kecepatan dan efisiensi dalam pemrosesan. Sedangkan scalability fokus pada kemampuan untuk menangani peningkatan workload-nya. Kemudian untuk performance, matriksnya atau ukurannya itu response time, throughput, dan resource yang ditambahkan gitu. Sedangkan scalability ukurannya itu kapasitas user, jumlah data, dan jumlah transaksi. Untuk strategi improvementnya, untuk performance antara lain optimasi kode di aplikasinya gitu, terus efisiensi algoritmanya, dan upgrade hardware-nya, dan bisa yang lainnya juga sih yang sebelumnya kita pernah bahas di bab performance ya. Sedangkan untuk scalability itu menambahkan resource, service oriented arsitektur, microservice, efisiensi distribusi data gitu, dan load balancing gitu. Nah, cara lain untuk melihat perbedaan performance dan scalability itu adalah jika sistemnya lambat untuk handle satu user, maka dipastikan itu masalahnya di performance. Tapi jika sistem cukup cepat untuk handle satu user,
tapi lambat untuk handle banyak user atau heavy load gitu, sekaligus banyak user secara bersamaan, maka masalahnya ada di scalability. Jadi perbedaannya itu. Jadi untuk performance, kalau handle satu user itu udah lambat, berarti itu masalah di performance. Tapi kalau handle satu user itu udah cepat, performance-nya bagus, response time-nya bagus untuk handle satu user, tapi untuk handle 10 user misalkan udah mulai lambat gitu, nah itu ada masalah di scalability-nya. Kira-kira seperti itu perbedaannya. Kemudian, nah scalability itu dibagi dua ya. Jadi ada vertikal dan horizontal. Untuk vertikal disebut juga scale up. Ini lebih ke menambah resource dalam satu server untuk meningkatkan kapasitasnya, atau biasa kita sebut juga upgrade gitu. Misalnya upgrade CPU, RAM, storage, atau komponen lainnya. Kelebihannya lebih mudah untuk diimplementasi, nggak banyak perubahan dari sisi aplikasinya gitu. Nah, cuman kekurangannya terbatas pada seberapa tinggi server yang bisa di-upgrade. Misalkan motherboardnya hanya support sampai 32 GB doang gitu RAM-nya. Ya hanya segitu yang bisa di-upgrade gitu kan. Kemudian resiko downtime juga. Karena ada potensi kita harus mematikan server atau restart servernya ketika melakukan upgrade. Kemudian ada potensi cost yang tinggi juga untuk komponen hardware yang high-end. Kemudian untuk horizontal scaling atau horizontal scalability disebut juga scale out, lebih ke menambah server atau bisa mendistribusikan load ke multiple resource. Dengan cara ini bisa menangani peningkatan beban yang lebih signifikan dengan menyebarkan beban kerjanya gitu. Kelebihannya dapat melampaui batas satu server gitu kan, meningkatkan toleransi kesalahan dan redundansi, dan dapat lebih hemat biaya dengan menggunakan spek hardware yang biasa. Kekurangannya lebih ke kompleksitas untuk kompleks gitu kan untuk diimplementasi gitu. Jadi banyak hal yang harus diubah ketika kita menggunakan horizontal scaling. Mungkin memerlukan perubahan di sisi aplikasinya, untuk mengolah data dan mendistribusikan beban kerjanya gitu. Terus butuh manajemen dan monitoring yang lebih rumit juga. Seperti itu. Kemudian, nah ini contoh untuk gambaran bagaimana vertikal dan horizontal scaling ya. Sebelah kiri ini vertikal, jadi menambah resource dengan upgrade komponen hardware-nya. Sedangkan sebelah kanan ini horizontal dengan menambahkan atau menduplikat hardware yang sama menjadi beberapa node atau server, sehingga beban kerjanya dapat terdistribusi. Sebenarnya ada selain dua ini, ada juga metode tambahan lain, yaitu diagonal scaling namanya. Ini kombinasi antara vertikal dan horizontal. Jadi selain upgrade komponen hardware-nya juga menduplikat menjadi beberapa server. Misalnya nih, tadinya ada 4 CPU dan 8 GB RAM gitu. Terus di-upgrade menjadi 8 CPU dan 16 GB RAM. Dan kemudian di horizontal scale supaya beban kerjanya bisa terdistribusi gitu. Jadi kombinasi antara vertikal dan horizontal. Kemudian ada juga yang namanya elastic scaling. Nah, ini bisa kita sebut juga atau biasa disebut juga auto scale. Ini lebih ke kemampuan dalam mengelola scalingnya. Jadi, baik itu horizontal maupun vertikal, dengan elastic scaling ini bisa otomatis upgrade atau downgrade sesuai dengan kebutuhan. Misalkan untuk use case-nya ketika terjadi atau kita mengadakan flash sale gitu. Nah, ketika ada flash sale, itu kebutuhan user yang membuka aplikasi kita itu jauh meningkat drastis kan dibandingkan dengan jam-jam biasa gitu tanpa flash sale. Nah, ketika terjadi flash sale ini atau ketika ada flash sale ini,
kita bisa melakukan auto scaling dengan penerapan elastic scaling ini gitu. Jadi ketika ada flash sale, otomatis resource-nya akan bertambah. Nah, kemudian ketika flash sale-nya selesai, resource-nya akan berkurang lagi. Seperti itu. Kemudian, nah ada namanya reverse proxy. Nah, dalam implementasi horizontal scaling, itu nggak serta-merta request dari klien ke server langsung terbagi sesuai beban kerjanya ya. Jadi nggak sesimpel gambar yang sebelah kiri gitu. Karena dari klien tidak tahu alamat masing-masing servernya, nggak tahu IP masing-masing servernya gitu, nggak tahu domainnya apa gitu kan. Nah, yang aplikasi klien tahu itu hanya satu alamat aja gitu. Jadi harus ada jembatan yang menyediakan alamat yang dikasih ke klien gitu. Jadi dari klien cukup mengakses ke jembatan atau gateway tersebut. Jadi gateway ini yang akan memecah request dari klien yang kemudian di forward ke beberapa backend server seperti gambar yang sebelah kanan ya. Nah, ini yang disebut reverse proxy. Jadi dia sebagai jembatan antara klien dan server yang mendistribusikan request yang masuk ke beberapa server gitu. Selain sebagai pendistribusi request atau load balancer, reverse proxy juga dapat berperan untuk security ya. Misalnya kita bisa pasang firewall, rate limiter gitu. Terus bisa pasang filter request juga. Kemudian ada fitur health check juga. Jadi untuk memastikan request didistribusikan ke server yang tersedia gitu. Terus ada caching. Jika ada request yang sama, misalkan bisa langsung dibalikan respon tanpa harus di forward ke backend servernya. Kemudian ada compression juga, jadi outputnya bisa dikompres untuk menghemat bandwidth dan mempercepat load time gitu. Dan juga ada SSL termination. Oke, ada dua prinsip dalam scalability, terutama untuk horizontal scaling ya, yaitu ada decentralization dan independence. Decentralization ini atau desentralisasi adalah konsep di mana kita tidak mengandalkan satu komponen aja gitu untuk menangani semua proses. Misalnya untuk user interface, business logic atau backend-nya dan database kita pisah servernya nih gitu. Jadi nggak dijadikan satu server yang sama gitu. Jadi memungkinkan sistem kita untuk lebih fleksibel dan mampu menangani beban kerja yang lebih besar dengan lebih efisien. Nah, lalu apa hubungannya dengan monolith is an anti-pattern for scalability gitu kan? Karena dalam sistem aplikasi monolith, semua fungsi dari pengelolaan database, pengolahan logic bisnisnya, sampai ke user interface, semuanya dicampur jadi satu kesatuan yang besar dan kompleks gitu. Makanya untuk aplikasi dengan sistem monolith itu tidak scalable. Karena kebalikan dari prinsip desentralisasi ini gitu. Jadi kalau sistem monolith itu lebih sulit juga untuk kita scaling kan. Ketika kita mau update atau kita mau upgrade, itu harus semuanya. Jadi bisa mati total aplikasinya gitu atau sistemnya gitu. Harus kita matikan total, ada downtime di situ. Nah, itu yang kita hindari gitu kan. Kemudian ada prinsip berikutnya, independence. Ini berkaitan dengan kemampuan setiap bagian atau komponen dalam sistem untuk beroperasi sendiri tanpa perlu bergantung pada bagian lain dalam sistem gitu kan. Nah, yang mungkin akan menjadi halangan dalam prinsip independen ini adalah adanya shared resource dan shared mutable data yang bisa mengakibatkan bottleneck kalau kita pakai secara bersamaan atau secara berbarengan gitu. Makanya untuk prinsip independen ini lebih ke konsep nanti service oriented dan atau microservice ya.
di mana masing-masing service sudah tidak lagi ketergantungan. Jadi kalau misalnya service flash sale yang berat, ya hanya service tersebut yang akan kita scaling gitu, tanpa perlu yang lain ikut di scaling. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini ya. Di sesi berikutnya kita akan membahas lebih dalam lagi tentang scalability, ada replication, ada partitioning, dan lain-lain ya. Mungkin ada microservice juga nanti mungkin akan dibahas gitu. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih.